Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas info saham tentang perusahaan PT ITC Asia Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu Cyber, teman-teman, yaitu aktivitas konsultasi keamanan informasi. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas ya teman-teman, tapi ada kesalahan teman-teman. Nah, di video ini saya mau bahas kembali teman-teman, aplikasi gimana sih untuk pembahasan saya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, yaitu perusahaan menyediakan solusi keamanan informasi di seluruh sektor keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri penting lainnya. Perusahaan juga memiliki pengalaman luas membantu pelanggan kami dengan pencegahan penipuan, teknologi operasional, dan keamanan industri IoT. ITC melayani lebih dari 60 klien blue chip yang mencakup perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi, dan IT, pemerintah, energi, e-commerce, layanan kesehatan, dan lainnya sebagainya. Sebagian besar pelanggan ini tersebar di kawasan Asia Pasifik. Untuk alamat emiten ini yaitu di Kantor Pusat Gedung Noble House lantai 11 unit 2 dan 3 Jalan Dr. Ide Ana Agung Gede Agung Komplek E42 nomor 2 Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 1250. Untuk situs perusahaan emiten yaitu http://www.itcasia.co.id. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah keamanan data teman-teman, yaitu mengamankan sebuah data teman-teman. Itu. Jadi ini mengamani sebuah keamanan data untuk perusahaan tadi teman-teman. Itu dia. Oke. Ini dia untuk portofolio ITC-nya teman-teman, yaitu tentang pemantau jaringan perusahaan terkolah, pemantau keamanan, terus proteksi dan deteksi malware tingkat lanjut, perangkat keamanan terkolah, terus juga manajemen log, pengumpulan log, penyimpanan rotasi, deteksi log, dan lain-lain teman-teman. Nah, ini ada juga keamanan aplikasi untuk peningkatan kode sumber, terus juga peningkatan keamanan basis data, penguatan data, dan lain-lain teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri ini ya untuk portofolio ITC ini. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke informasi perusahaan info ini teman-teman. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.8.734.819 saham. Dari total sahamnya dicatatkan yaitu 15,64%. Untuk harga penawaran yaitu rentang dari 100 sampai 110. Dana diperoleh yaitu sekitar 100M sampai 110M. Untuk penawaran awal yaitu 18 Juli sampai 24 Juli tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 2 Agustus sampai 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu 4 Agustus tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 8 Agustus tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu YP, nilai aset sekuritas Indonesia. Masuk papan pengembangan dan mendapatkan waran di mana dua saham mendapatkan satu waran teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Rencana penggunaan dana ini sekitar 87% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perusahaan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura, dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah di mana manajemen perusahaan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, perusahaan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembayaran proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, perusahaan bermaksud untuk menginvestasi modal kerja dalam bentuk membangun tim riset dan development untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cybersecurity baru. Lalu sekitar 13% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura, dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah di mana manajemen perusahaan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, perusahaan akan menginvestasikan belanja modal untuk inovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium cybersecurity di Noble House lantai 11 serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman untuk struktur pemegang sahamnya. Nah, pada saat saya dibuat video sebelumnya, saya bilang kan tidak ada lockup. Tapi saya baca lagi ada yang ngasih tahu teman-teman, ternyata ada lockup teman-teman. Ternyata saya ada kelewatan teman-teman. Mungkin kata teman saya itu belum ngopi. Nah, kalau saya lihat ternyata ada lockup ini. Oke, nanti kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat dulu untuk strukturnya ini dia teman-teman. Jadi untuk lainnya di bawah 5% ini, semuanya ini teman-teman dijadikan 5%-nya. Nah, jadi dia lihatnya gini dari untuk itu. Oke, modal saham dengan
nominal yaitu 25 teman-teman saham. Jadi sebelum IPO dia ini 25 modalnya itu. Nah, yang paling banyak ini yaitu INP Manajemen PT. Nah, sekitar 8% teman setelah IPO nanti itu. Jadi untuk masyarakat tadi ya itu 15,64%. Jadi jumlah modal ditetapkan di setahun penuh adalah 6,4 miliar teman. Jadi dan ini ada nambah saham lagi teman untuk kepada masyarakat ya teman. Itu dia. Kan sebelumnya kan 5,44 miliar. Dia nambah saham lagi untuk nambah ke masyarakat untuk dibagikan itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman, ada lock-up-nya teman. Pembatasan atau saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Nah, dan ini kan sebelum ini kan ini dikasih waktu 8 bulan teman, tidak bisa mengalihkan sebagian seluruh sahamnya teman. Nah, jadi 22 ini teman, jadi mereka tuh lock up, tidak bisa mengalihkan saham atau tidak bisa jual teman selama 8 bulan. Lumayan lama sih teman. Nah, jadi menurut saya sih aman ini teman. Nah, jadi tidak ada nama tuh mereka bisa exit plan ini teman. Nah, nanti untuk pasal nanti ya terserah gimana nanti pergerakan nanti, itu dia. Oke, kita lanjut ke struktur kepemilikan saham kelompok usaha perusahaan ini teman. Nah, ini ada Patrick Adobe. Nah, terus ini juga milik Arab teman. Nah, INP Manajemen ini punya Singapura. Terus juga pemegang saham lebih dari 5% tadi. Nah, ITC yang Singapura dan ITC Australia teman. Nah, jadi ini ada di Singapura dan Australia teman itu. Dan ini di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, 8 posisi keuangan perusahaan ini teman. Oke, ini dalam rupiah ya. Untuk tahun 2020 jumlah asetnya tuh nyata meningkat ya teman-teman. Kalau kita lihat ya dari tahun ke tahun teman. Nah, ini tahun 2023 tidak diaudit ya, kita lihatnya tahun berjalan saja teman. Itu dia. Untuk jumlah liabilitas kita lihat ternyata untuk utang ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan teman itu. Untuk jumlah ekuitasnya nyata dia mengalami peningkatan juga, tapi ekuitasnya ini minus teman-teman, bukan plus teman-teman. Nah, ini kurang teman, itu dia. Oke, kita lanjut teman, kita masuk ke 8 laba ruginya. Kalau saya lihat untuk Singapura dan Australia, dia ekuitasnya tidak minus tadi teman, tapi sudah plus teman. Dan di Australia dan Singapura dia sudah mencetak laba teman. Tapi untuk di ITC di Indonesia ini belum mencetak laba, masih mengalami kerugian. Oke, kita lihat teman-teman. Oke, kita lihat ya untuk pendapatan bersih teman-teman di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatannya dari tahun ke tahun ya. Tapi kalau kita lihat untuk beban pokok pendapatan ini lumayan besar sih teman-teman, beban pokok pendapatannya nih. Jadi kalau kita lihat untuk laba koton jadi segini teman-teman dapatnya. Nah, belum lagi untuk beban lainnya teman-teman, beban umum administrasinya. Nah, jadi rugi usahanya berapa nanti. Nah, jadi kelihatan teman-teman, beban umum administrasinya dikurangi juga, dan juga pendapatan beban lainnya bersih. Nah, jadi rugi bersih ini teman-teman, nyata mengalami peningkatan juga ya teman-teman. Nah, lalu untuk pendapatan keuangan dan beban keuangan juga ada teman-teman. Nah, jadi kita dapat hasilnya rugi sebelum pajak penghasilan gini teman-teman. Nyata dari tahun 2020 saja masih minus, tapi di tahun 2021 dia lumayan meningkat teman-teman. Tapi minus itu agak berkurang teman-teman dibanding tahun 2020 sebelumnya. Tapi di tahun 2022 dia meningkat lagi hampir 100% teman-teman, dia meningkatnya itu. Nah, ini sebelum pajak ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk manfaat pajaknya, nah ini gini dan tangguhan. Kalau kita lihat manfaat pajaknya, penghasilan bersihnya ini teman. Nah, yang untuk pajaknya ya. Jadi kalau ditotalis semuanya penuh teman, rugi bersih setelah efek penyusuan performa periode tahun berjalannya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan teman-teman. Nah, ini masuk peningkatan tuh ya dia masih mengalami kerugian teman-teman. Kita lihat teman-teman. Di tahun 2020 nyata dia masih rugi 15 miliar teman-teman. Tapi di tahun 2021 dia mengalami peningkatan, rugi itu menurun teman-teman, hampir 100% teman-teman. Tapi di tahun 2022 nyata meningkat lagi teman-teman, ruginya sekitar 72% teman-teman. Lumayan sih meningkat untuk kerugiannya teman-teman. Itu kalau kita lihat di tahun 2023 juga masih rugi dia teman-teman. Nah, ini dia ruginya sekitar 3M teman-teman. Nah, dan ini rugi ini kenapa? Beban pokok pendapatannya ini sangat tinggi teman-teman. Belum lagi beban yang lain teman-teman. Itu dia. Nah, jadi untuk apa ruginya ini dia ini masih mengalami kerugian untuk ITC ini teman-teman itu. Sedangkan kalau saya lihat untuk di luar negeri seperti di Singapura dan Australia dia sudah mencetak laba teman. Tapi untuk ITC di Indonesia belum mencetak laba teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat pertumbuhannya tadi teman-teman. Ini dia. Tahun 2020 pendapatan bersihnya kan lumayan sih teman-teman. Nah, 2021 kan mengalami peningkatan. Nah, laba kotornya jadi dia lumayan meningkat tadi teman-temannya. Nah, ini
Terus untuk laba bersih tadi kita lihat ya, ini tadi minus ya teman-teman. Dia meningkat di tahun 2021, tapi di tahun 2022 dia mengalami penurunan lagi teman-teman laba bersihnya. Itu pada tahun 2021 dia sudah naik drastis, tapi di tahun 2022 dia menurun lagi teman-teman. Itu dia malah mengalami tambah lagi ruginya tuh. Untuk jumlah asetnya teman-teman, ya kalau kita lihat pasti dia meningkat teman-teman itu. Nah, jumlah liabilitas untuk utangnya ini dia meningkat juga teman-teman itu. Lalu ekuitasnya dia meningkat juga teman-teman. Meningkatnya ini dia masih mengalami kerugian teman-teman itu. Nah, itu dia teman-teman untuk ekuitasnya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke valuasi Sebel ini. Nah, untuk valuasi ini tidak ada perubahannya teman di video saya sebelumnya. Untuk harganya 110. Untuk PBP-nya yaitu minus 17,09 kali. Untuk 110 yaitu minus 18,80 kali. Kenapa minus ya? Karena untuk laba bersih tadi ya masih minus ya teman-teman itu. Untuk pelnya 59,42 kali di rentang 100, dan di 110 yaitu minus 65,36 kali. Untuk BP-nya yaitu minus 5,85, untuk delnya sama minus 550,49%, untuk lainnya 28,76%, untuk EPS minus 1,68. Untuk jumlah sahamnya di setelah company tadi adalah 6,4 miliar. Untuk ekuitasnya masih minus ya tadi teman-teman, yaitu minus 37 miliar. Untuk laba bersih tadi minus ya 10,8 miliar. Total hutangnya 207 miliar. Lalu untuk market cap di 100 yaitu 644 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 709 miliar. Nah, itu dia teman untuk valuasi Sebel ini. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Sebel dari tahun 2020 ke tahun 2022 masih mengalami kerugian teman-teman. Terus menerus belum mencetak laba itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik teman untuk belanja modal dan modal kerja. Lalu yang ketiga, untuk underweight dari IPO saham Sebel ini adalah YP. Oke, kita lihat dulu teman secara histori saham yang dikawal oleh YP. Nah, ini dia teman. Di tahun 2022 nyata lumayan sih, cuman ada CP aja merah, dan nyata ALKO satu kali ALB teman. Dan nilainya hijau satu kali AL semua teman itu, dan hijau juga. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah bimbel. Mungkin di bimbel ini adalah aktualisasi, jadi 6 kali LB. HIL dan NS bisa ditutup zona hijau. Jadi kita bisa simpulkan untuk underweight YP ini lumayan menarik teman, karena dia masih bisa ditutup zona hijau. Dia bisa ala teman, dan juga bisa ditutup zona hijau itu. Yang keempat, bersama listing saham Sebel ini memberikan waran yang dimana dua saham dapat satu waran yang lumayan menarik teman. Itu dia. Yang kelima, menurut saya saham Sebel ini kurang menarik bagi saya tentang nama itu keamanan data. Sedangkan data di Indonesia saja sering bocor teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu berita ya teman-teman. 337 data Dukcapil diduga bocor dan dijual di forum hacker. Nah, ini adalah beritanya bad news teman-teman. Artinya datanya ini masih bocor teman-teman. Misalkan kalau sahamnya nih ada di Bursa Efek Indonesia, sudah listing ya teman-teman. Baru muncul berita nih, pastinya saham ini akan ALB teman-teman. Ya karena ini kan bad news teman-teman. Artinya tidak ada bisa ngamanin data itu. Lalu juga ada berita ini juga, 34 juta data paspor bocor, Ditjen Imigrasi masih dugaan. Nah, jadi ini masih banyak teman-teman beritanya. Apalagi data di Indonesia ini banyak sekali bocor. Gimana keamanannya teman-teman? Dan juga katanya ada laporan keuangan teman-teman. Nah, seperti bank yang BSI kemarin aja jebol teman-teman. Dia bocor datanya. Nah, itu teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman tentang nama itu Sebel ini ya? Kalau saya sih kurang menarik ya. Itu terserah teman-teman sih. Oke, yang keenam, IPO saham Sebel saya akan skip teman-teman karena perusahaan masih mengalami kerugian. Ekuitas saja masih minus, utang besar lumayan, dan PSP lumayan teman-teman. Ada lock up pemegang lamanya. Nah, mungkin di video saya sebelumnya saya bilang PSP-nya itu tidak ada lock up teman-teman. Ternyata saya baca-baca ada lock up-nya teman. Artinya pemegang lama itu tidak bisa jualan teman-teman pada saat listing nanti. Itu dia. Nah, pada saat listing Sebel ini di tanggal 8 Agustus nanti ada 7 saham yang akan ikut juga teman-teman, termasuk Sebel ini. Lumayan banyak teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman untuk listing di 7 IPO nanti. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia teman-teman, jadwal listingnya nanti teman-teman. Kita lihat di tanggal 8 Agustus. Ada Elal, ada Humi, ada Sebel, ada PPLI, Bitu, Glia, Zeus. 7 saham yang akan listing di 8 Agustus teman-teman. Ini lumayan banyak teman-teman. Ya, jadi kita bisa pilih-pilih teman-teman. Yang mana nanti yang bisa A atau tidak A, atau di ALB, atau merah dan sebagainya teman-teman. Nah, ini kita akan tahu teman-teman. Nah, ini yang paling dilibatkan nanti teman-teman. Itu dia.
apakah mau beli Saber atau mau beli saham yang lain yang valuasi murah, atau lihat untuk underwater juga, ya itu terserah teman-teman sendiri sih. Nah kalau saya sih untuk Saber ini saya skip dulu ya, karena seperti saya jelaskan tadi teman-teman, masih rugi, ekuitas minus, terus juga utangnya besar teman, lumayan itu teman, itu dia. Dan juga untuk kedepannya Saber ini menurut saya sih kurang menarik, karena keamanan data tuh di Indonesia saja masih bocor, itu dia. Nah silakan teman untuk dipikirkan mau beli atau tidak teman, ya itu terserah teman sendiri sih, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk perbaikan di nama tuh IPO saham Saber ini. Mungkin tidak ada lagi sih yang salah, karena yang salah hanya di PSP saja, yaitu tidak ada nama tuh lockupnya, saya bilang di video saya sebelumnya. Nah ini ada video terbarunya, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan tentang saham IPO saham Saber ini. Oke, sekian dulu video singkat saya, terima kasih sudah menonton, salam cuan.